Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang akad rahmi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zurorin Kumairo, NIM akhir 040, dan rekan saya Muhammad Rizky NIM akhir 072 dan Rifakiatul Aminah NIM akhir 136. Pembahasan kali ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian akad rahmi, yang kedua dasar hukum, rukun, serta syarat akad rahmi, yang ketiga penerapan akad rahmi dalam pegadaian syariah, yang keempat model pengembangan dari rahan hiazi dan rahan tasjili, dan yang terakhir problematika dalam penerapan praktik rahan hiazi dan rahan tasjili. Pengertian rahan. Menurut istilah syariat, rahan adalah menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syara sebagai jaminan atas utang, sehingga seseorang boleh mengambil hutang serta mengambil manfaat dari barang tersebut. Sedangkan menurut syara, rahan berarti menyandra sejumlah harta yang diserahkan secara hak sebagai jaminan, akan tetapi dapat dikembalikan dengan tebusan, atau juga dapat didefinisikan sebagai jaminan utang dengan sesuatu yang dapat menjadi pembayar utang tersebut, atau dalam artian menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan atas utang piutang. Dasar hukum akad rahan. Yang pertama yaitu dasar hukum akad rahan menurut Al-Quran. Ulama fikih bersepakat bahwa akad rahan ini diperbolehkan menurut Islam. Hal ini berdasarkan dengan surah Al-Baqarah ayat 283. Dalam surah ini terdapat isyarat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, utamanya yaitu ketika hendak melakukan transaksi hutang piutang berjangka dengan orang lain. Maka itu mereka dapat memberikan barang sebagai jaminan kepada orang yang memberikan hutang. Yang kedua yaitu dasar hukum akad rahan menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan secara tidak tunai kepada seorang Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya. Dari hadis tersebut, para ulama fikih bersepakat bahwa akad rahan ini diperbolehkan karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan untuk membangun hubungan antar sesama manusia. Yang terakhir yaitu dasar hukum rahan menurut ijma. Para ulama bersepakat bahwa akad rahan ini diperbolehkan untuk dilakukan dengan dasar bahwa tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan ataupun bantuan dari saudara-saudaranya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Maka dari itu pinjam-meminjam merupakan salah satu bagian dari kehidupan di dunia. Rukun rahan. Rukun rahan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu akid atau orang yang melakukan akad, terdiri dari rahin, orang yang menggadaikan, serta murtahin, orang yang menerima barang gadai atau memberikan utang. Yang kedua yaitu makfud alai atau apa yang diakadkan. Yang pertama yaitu marhun atau barang gadai dan marhun bi atau utang yang terjadi karena akad gadai. Dan yang terakhir yaitu sigot atau ijab kabul dalam akad gadai. Syarat rahan. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang melakukan akad rahan merupakan orang-orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak hukum. Yang kedua, syarat sigot atau ijab kabul dalam akad rahan menurut ulama Hanafiyah yaitu tidak boleh dikaitkan dengan syarat lainnya atau dikaitkan dengan masa mendatang. Apabila dikaitkan dengan masa mendatang, maka syarat tersebut batal, akan tetapi akadnya sah. Syarat yang ketiga yaitu syarat dari marhun bi atau utang, merupakan kewajiban yang harus dikembalikan kepada orang yang memberikan hutang dan dapat dilunasi dengan suatu barang jaminan. Syarat yang terakhir yaitu syarat dari marhun atau barang jaminan yang harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain yaitu kriteria yang pertama merupakan barang yang dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomis. Kriteria yang kedua itu diperbolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara. Dan kriteria yang terakhir yaitu nilai barang tersebut seimbang atau lebih dari nilai hutang. Materi selanjutnya yakni praktek akad ron pada pegadaian syariah. Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rohan adalah
dengan cara masyarakat menyerahkan barang bergerak, kemudian Pegadaian menyimpan serta merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan ini, akan timbulnya biaya dari tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan dari pihak Pegadaian. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pihak Pegadaian untuk mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang diambil, bukan dari tambahan biaya berupa bunga ataupun sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Pada dasarnya, Pegadaian syariah berjalan atas dua akad, yakni akad rohan dan akad ijaroh. Kedua akad ini akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah menyerahkan hartanya. Nasabah mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Sedangkan akad ijaroh, nasabah dibebani membayar ujroh. Adapun jenis barang yang dapat diterima oleh pihak Pegadaian sebagai jaminan pinjaman, yakni yang pertama, barang-barang perhiasan. Contohnya seperti emas, perak, platina, baik yang berhiaskan intan maupun mutiara. Yang kedua, barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kendaraan seperti sepeda motor, sepeda jengki maupun mobil. Yang keempat, ada barang-barang rumah tangga. Yang kelima, mesin seperti mesin jahit maupun mesin motor, mesin kapal, dan lain sebagainya. Dan barang-barang lainnya yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya. Materi selanjutnya yakni model pengembangan akad rohan hiazi dan rohan tasjili. Yang pertama, rohan hiazi. Bentuk dari rohan hiazi mirip dengan konsep gadai secara umum, baik dalam hukum adat ataupun hukum positif. Dalam rohan hiazi, barang yang dijadikan jaminan juga dikuasai oleh kreditur sebagaimana halnya dengan gadai umum berdasarkan hukum positif. Barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan merupakan barang yang bergerak dan tidak bergerak. Dalam rohan hiazi ini, apabila barang yang digadaikan dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang tersebut dengan syarat penerima gadai menanggung segala biaya perawatan serta pemeliharaannya. Dalam prakteknya, barang yang biasa diserahkan oleh rohim sebagai jaminan adalah barang-barang bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Rohan dalam bank syariah biasanya diberikan sebagai jaminan atas qard atau pembiayaan yang dilakukan nasabah dengan bank syariah. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang terakhir akan menjelaskan tentang rohan tasjili. Rohan tasjili merupakan akad gadai yang jaminannya dalam bentuk barang, akan tetapi jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan rohan, pihak yang menggadaikan, dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan atas hutang dalam bentuk rohan tasjili ini diperbolehkan dengan mengikuti beberapa ketentuan, antara lain yaitu yang pertama, rohin atau pihak yang menggadaikan menyerahkan bukti kepemilikan barang gadai kepada murtahin. Yang kedua, penyimpanan barang yang berupa bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tidak menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang kepada murtahin. Apabila rohin tidak dapat melunasi hutangnya ataupun terjadi wan prestasi, maka marhun akan dijual paksa dan dieksekusi baik melalui lelang ataupun dijual sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, murtahin sebagai diberikan wewenang oleh rohin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila rohin tidak dapat melunasi hutangnya ataupun terjadi wan prestasi. Yang keempat, pemanfaatan marhun oleh rohin harus dalam batas kewajaran dan sesuai kesepakatan. Yang kelima, murtahin sebagai penerima gadai berhak mengenakan biaya pemeliharaan serta penyimpanan marhun berupa bukti sah atas kepemilikan pada rohin. Yang keenam, besar biaya pemeliharaan serta penyimpanan marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Yang ketujuh, besaran biaya pemeliharaan serta penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang real serta beban lainnya yang didasarkan pada akad ijaroh. Yang terakhir,
Biaya asuransi atas pembiayaan rohin tasjili ini ditanggung oleh rohin. Nah, selanjutnya poin E tentang problematika dalam penerapan rohin hiazi dan rohin tasjili. Adapun dalam penerapan rohin hiazi lebih mirip dengan konsep gadai yang berlaku pada hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata di Indonesia, di mana benda gadai berada pada penguasaan pihak penerima gadai, murtahin atau kreditur. Sedangkan pada rohin tasjili dalam fatwa DSN MUI nomor 68 DSN MUI 3 2008 disebut juga dengan rohin takmini, rohin rasmi atau rohin hukmi, yaitu jaminan dalam bentuk barang atau utang dengan kesepakatan bahwa diserahkan yang pada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut, yakni marhun, tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rohin tasjili adalah jaminan kepemendaan atas pembiayaan berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor maupun benda tidak bergerak seperti tanah atau benda bergerak yang dianggap sebagai benda tidak bergerak disebabkan bobotnya yang mencapai 20 meter, seperti pesawat terbang yang mana hanya bukti atas hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditur. Berdasarkan makositi atas, maka bukan marhun yang harus di tangan murtahin, tetapi bagaimana marhun itu bisa dijadikan jaminan dan bisa dieksekusi. Jadi transaksi rohin tasjili adalah transaksi yang diperbolehkan karena menurut tradisi bukti kepemilikan bisa dijadikan jaminan. Namun, aset yang tidak ada bukti kepemilikannya seperti emas yang bisa dijadikan jaminan adalah emas itu sendiri. Karena surat emas tidak menunjukkan atas pemiliknya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.